Halo adik-adik, berjumpa kembali bersama kakak dalam pelajaran fisika. Kali ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang proses-proses termodinamika, khususnya proses adiabatik. Pada pertemuan sebelumnya, kita baru membahas proses adiabatik mengenai apa itu proses adiabatik dan bagaimana bentuk persamaan gas ideal pada proses adiabatik. Kali ini, kita akan melanjutkan pemahaman tentang proses adiabatik, yaitu mengenai kurva dan usaha pada proses adiabatik. Bagaimana sih bentuk kurva pada proses adiabatik? Coba kalian perhatikan kurva pada proses adiabatik ini. Kurva pada proses adiabatik ini mirip dengan kurva pada proses isotermik. Tapi yang menjadi perbedaannya yaitu terletak pada lintasannya. Jadi lintasannya lebih curam daripada proses isotermik. Mengapa bisa begitu? Untuk lebih jelasnya mengenai kurva tentang proses adiabatik ini, tolong adik-adik simak penjelasan kakak mengenai kurva pada proses adiabatik. Nah, jadi pada pelajaran kali ini, kurva ini menampilkan bahwa ini adalah kurva ekspansi adiabatik suatu gas, di mana gas yang berada dalam tabung yang terisolasi secara termis dan berekspansi secara perlahan-lahan melawan sebuah piston. Ibaratnya seperti begini. Jadi ini adalah sebuah piston. Saya akan menggambarkan kalian sebuah piston. Piston yang terletak pada tabung, kemudian pada piston ini terdapat gas. Dan kita tahu bahwa proses adiabatik ini mensyaratkan untuk tidak ada yang namanya kalor yang masuk maupun keluar sistem. Jadi, gas ini berekspansi sendiri. Nah, misalnya gas ini berekspansi. Jadi, ini keadaan awal, kemudian keadaan akhirnya begini. Gas ini mengalami ekspansi tanpa adanya kalor. Nah, kemudian apa yang membuat gas ini dapat berekspansi padahal tidak ada kalor? Nah, itulah yang namanya energi dalam. Nah, jadi usaha yang dilakukan oleh proses adiabatik ini bukan disebabkan oleh kalor, melainkan oleh energi dalam gas itu sendiri. Karena tidak ada panas yang masuk atau meninggalkan gas, maka usaha yang dilakukan oleh gas sama dengan berkurangnya energi internal gas. Nah, jadi gas ini punya energi internal, yaitu energi dalam, itulah yang membuat gas ini mengalami ekspansi. Jadi besarnya usaha pada proses adiabatik ini yaitu berapa jumlah energi dalam yang hilang. Itulah besar usaha yang dilakukan pada proses adiabatik. Nah, ketika tidak ada yang namanya kalor yang menyebabkan dia bisa berekspansi, maka saat dia berekspansi ini yang disebabkan energi dalam ini, maka ketika energi dalamnya berkurang, maka otomatis temperaturnya pun akan berkurang. Ini, jadi maksudnya ini bahwa di sini mengapa ini bisa curam seperti ini? Nah, jadi ini kan adik-adik dapat lihat bahwa semakin lama tekanannya ini semakin turun. Nah, sedangkan apa? Sedangkan volumenya semakin lama semakin bertambah. Nah, jadi akibat energi internal gas itu, maka tekanannya makin turun dan temperaturnya makin turun pula. Tetapi volumenya bertambah. Nah, itulah penjelasan dari kurva ini. Nah, namun kurva ini lebih curam daripada kurva pada ekspansi isotermik. Artinya, bila volume bertambah dengan jumlah tertentu, maka tekanan turun lebih banyak pada ekspansi adiabatik daripada turunnya pada ekspansi isotermik. Nah,
Hal ini diduga karena temperatur turun selama ekspansi adiabatik. Nah, jadi kenapa dia lebih curam? Karena temperatur pada proses adiabatik ini diduga mengalami penurunan, sedangkan pada proses isotermik suhunya konstan. Nah, itulah yang menyebabkan mengapa lebih curam daripada proses isotermik. Nah, dan kita lanjutkan, berapa sih besar usahanya? Nah, usahanya seperti yang kakak bilang tadi, bahwa proses adiabatik ini tidak ada kalor yang masuk dan keluar. Maka otomatis apa? Berdasarkan hukum termodinamika 1, bahwa Q sama dengan delta U ditambah W. Nah, karena Q-nya tidak boleh masuk dan keluar, maka Q-nya 0. Maka delta U ditambah W sama dengan apa? Sama dengan 0. Kemudian delta U sama dengan minus W. Nah, kita sama-sama membaginya terhadap T. Nah, jika dalam jumlah yang sangat kecil, maka DU dt sama dengan min dw dt. Nah, kemudian du dt ini kakak ingatkan ini bahwa ini adalah CP. Maka CP sama dengan min dw per dt. Nah, maka CV dt sama dengan, ini ada minnya. Nah, ada yang apa? Sama dengan dw. Maka, kakak lanjutkan ke atas. Maka apa jadinya? Maka dw sama dengan min CV dt. Nah, maka W sama dengan min CV delta T. Nah, maka W sama dengan min CV T2 min T1. Maka W sama dengan, nah kita jadikan positif, maka CV dalam kurung T1 min T2. Inilah besar usaha dari proses adiabatik. Nah, jadi dari persamaan yang sudah kita dapat tadi, di mana Q sama dengan delta U sama dengan W, maka kita dapatkan bahwa usaha pada proses adiabatik ini adalah besarnya CV dalam kurung T1 min T2. Kemudian kakak akan lanjutkan. Bagaimana jika T ini kita ganti dia menjadi, nah ingat kembali bahwa proses persamaan gas ideal di mana PV sama dengan nRT. Nah, PV sama dengan nRT. Nah, maka T ini berapa? Maka T sama dengan, PV per NR. Kita sudah mendapatkan tadi bahwa W adiabatik itu adalah CV dalam kurung T1 min T2. Dan di mana T itu adalah PV per NR. Di mana T itu sama dengan PV per NR. Nah, kita masukkan aja T ini, PV NR ini ke T ini. Nah, maka W sama dengan CV dalam kurung, karena ini T1, maka di sini PV per NR.
Nah, kemudian yang T2 maka P2 V2 per NR. Nah, udah sampai sini. Kemudian, nah ingat lagi persamaan ini. Persamaan bahwa NR itu sama dengan apa? CV min CV. Nah, sama ini maka kita masukkan NR. Maka W sama dengan CV dalam kurung P1 V1 per CP min CP. Nah, dikurangi P2 V2 per CP min CP. Nah, kita tahu bahwa ingat kembali. Ingat kembali. Nah, kita disuruh harus ingat. Nah, maka CP min CV sama dengan gamma min 1. Maka W sama dengan CV dalam kurung. Nah, ini kakak hapus dulu. Nah, kenapa CP min CV ini sama dengan gamma min 1? Nah, jadi asal-usulnya begini dulu. Di mana bahwa CP min, nah jadi gini. Jadi kan gamma itu sama dengan CP per CP. Nah, jadi gamma itu sama dengan CP per CP. Nah, sekarang ini kan persamaannya gini. Persamaannya itu adalah CP per CP min ini adalah CP. Nah, maka apa jadinya? Maka W sama dengan 1 per gamma min 1 bagi dikali P1 V1 min P2 V2. Nah, inilah jadinya. Jadi, usaha pada proses adiabatik sama dengan 1 per gamma min 1 dalam kurung P1 P1 min V2 P2. Nah, terima kasih atas perhatian adik-adik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.